Teman-teman, tahu nggak apa itu access point? Access point adalah perangkat yang menyebarkan koneksi internet lewat sinyal WiFi. Perumpamaan sederhananya itu kayak lampu yang sedang menyebarkan cahaya. Access point ini nyebarin sinyal internet untuk semua perangkat. Kamu bisa connect tanpa adanya kabel. Bedanya access point, router, dan juga modem. Modem itu kayak pintu gerbang internet dari ISP ke rumah kamu. Kalau router ini mengatur traffic data ke semua perangkat. Sedangkan access point menyebarkan sinyal WiFi saja. Simpelnya, modem itu membawa internet. Router itu yang mengatur traffic dan access point ini yang menyebarkan WiFi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis access point. Yang pertama itu ada standalone access point. Standalone access point merupakan sebuah access point yang bekerja secara mandiri tanpa controller. Setiap perangkat dapat dikonfigurasi satu persatu, biasanya digunakan pada jaringan yang kecil seperti rumah ataupun kantor yang kecil. Yang kedua itu ada controller based access point. Controller based access point adalah sebuah access point yang dikendalikan oleh sebuah controller pusat seperti wireless LAN controller. Semuanya dikonfigurasi dan manajemen dilakukan melalui controller, sehingga sangat cocok untuk jaringan yang berskala besar seperti di kampus, hotel, ataupun perusahaan. Yang ketiga itu ada mesh access point. Mesh access point adalah sebuah access point yang bisa saling terhubung secara wireless untuk membentuk sebuah jaringan mesh. Tipe ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan di area luas ataupun lokasi yang sangat sulit untuk ditarik kabel. Yang keempat itu outdoor versus indoor access point. Jadi untuk indoor access point digunakan di dalam ruangan, dirancang untuk penyebaran sinyal di area yang tertutup seperti di kantor, sekolah, ataupun rumah. Sedangkan untuk outdoor access point digunakan di luar ruangan, dirancang untuk tahan cuaca, dan memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas untuk area seperti taman, lapangan, ataupun area publik yang terbuka. Oke, kita sekarang masuk ke poin kedua, yaitu pengertian atau fungsi dari access point itu sendiri. Nah, jadi access point itu bukan cuman pemancar sinyal biasa, tapi dia punya 3 poin penting yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah sebagai pemancar sinyal atau signal broadcaster. Jadi, access point berfungsi memancarkan gelombang sinyal data internet agar bisa diterima oleh gadget kalian. Tanpa itu, internet cuma stuck di kabelan biasa. Poin kedua adalah sebagai hub atau titik koneksi. Bayangin sebuah terminal bus. Nah, access point ini sebagai terminalnya dan data internet sebagai penumpangnya. Dia mengatur lalu lintas secara bersamaan agar keduanya tidak saling bertabrakan. Yang ketiga ada keamanan atau security gatekeeper. Bayangin aja ketika kita ingin masuk atau join ke sebuah koneksi WiFi, kita harus memasukkan password. Nah, access point itu menentukan akses lewat fitur WEP, WPA, dan WPA2. Nah, dia yang menentukan kita boleh masuk atau tidaknya, kayak gitu. Nah, sekarang bagian paling menarik nih buat kita anak teknik, yaitu gimana sih cara kerjanya? Simpelnya begini, internet dari penyedia layanan atau ISP itu masuk ke rumah kita melalui modem atau router utama. Nah, dari router ini internet itu masih berbentuk seperti sebuah data digital dan akan menghantar ke kabelan. Nah, kabelan itu dicolokkan ke dalam access point dan disinilah adalah sebuah sihir yang terjadi, di mana komponen di dalam access point itu mengubah sinyal dari kabel menjadi sebuah gelombang elektromagnetik atau biasa disebut juga dengan gelombang radio dengan rentang frekuensi di sekitar 2,4 GHz hingga 5 GHz. Nah, gelombang inilah yang ditangkap oleh antena WiFi di HP kalian. Salah satunya saat kita mengklik link YouTube di HP kalian. Nah, itu di saat itu HP kalian kirim request via gelombang elektromagnetik ke access point. Lalu access point mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu dikirim ke router dan mengubahnya ke internet. Nah, proses ini terjadi secara bolak-balik dan dalam waktunya sendiri itu terjadi dalam hitungan milidetik. Oke teman-teman, jadi di poin keempat ini adalah manfaat dari kita menggunakan access point itu sendiri. Nah, teman-teman sadar tidak kenapa kita menggunakan access point dan kenapa kita tidak menggunakan satu modem atau WiFi? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu ada 3 manfaat penggunaan dari access point itu sendiri. Yang pertama itu adalah convert area yang lebih luas. Nah, jadi ketika teman-teman itu memiliki area rumah yang luas dan bertingkat, ketika menggunakan satu WiFi atau modem itu jaring atau sinyalnya akan susah dan tidak merata.
Nah, fungsi dari access point itu sendiri adalah untuk memperluas sebuah jaringan internet. Jadi ketika ada titik buta atau blind spot, sebuah sinyal internet itu akan masuk ke spot-spot itu sendiri. Oke teman-teman, manfaat yang kedua itu adalah user pengguna lebih banyak. Nah, jadi di access point ini bandingannya lebih banyak sinyalnya. Ketika kita menggunakan modem, nah modem itu akan ngap-ngapan atau nge-lag ketika dipakai oleh 10 pengguna atau 10 user. Nah, jadi ketika kita menambahkan yaitu access point, itu akan menambahkan sebuah user atau penggunanya. Bahkan bisa sampai puluhan hingga ratusan pengguna user itu sendiri dari sinyal yang awalnya lemah atau nge-lag menjadi lebih kuat. Oke, teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini adalah manfaat yang ketiga, yaitu adalah fleksibilitas atau roaming. Nah, ini adalah manfaat favorit bagi saya. Kenapa? Ketika saya berada di ruang tamu, terus akan berpindah ke ruang belakang atau ruang dapur, data saya itu atau koneksi saya itu akan tetap lancar. Kenapa? Karena di situ ada namanya access point. Jadi ketika kita pindah dari ruang tamu ke dapur tadi, itu access point atau internetnya akan berpindah dari satu titik ke titik lain yang terdekat. Nah, jadi kesimpulannya kita bebas bergerak kemanapun tanpa adanya kabel atau koneksi yang lag itu sendiri. Jadi kesimpulannya, access point adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era digital ini. Dia yang merubah koneksi kaku menjadi fleksibel, membuat kita bisa bekerja dan belajar di mana saja. Buat teman-teman yang merasa wifi di rumahnya kurang sampai ke kamar, mungkin sudah saatnya kalian pasang access point tambahan, bukan ganti providernya. Itu saja pembahasan singkat dan padat kita hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan soal access point, tulis di kolom komentar ya. Saya dari kelompok 7, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perluas dunia. Selesai.